Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, fenomena kita saat ini sedang banyak marak membicarakan tentang adanya banyak generasi yang sedang menjadi bahan pembicaraan ya. Dari mulai generasi pertama, yaitu yang sebelum tahun 1946 itu pre-boomers, kemudian ada generasi selanjutnya baby boomers yang lahir di tahun 1946 sampai dengan 1964, kemudian ada generasi X yang lahir di tahun 1965 sampai 1980, kemudian generasi Y yang lahir di tahun 1981 sampai dengan 1996. Nah, kemudian ada generasi Z yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012, dan yang terakhir generasi termuda sekarang ini yang lahir setelah tahun 2012. Nah, kenapa kita bicara tentang generasi Z? Karena generasi Z ini adalah generasi yang sekarang sedang produktifnya, maka generasi inilah yang sangat sedang tren sekarang, dan apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi terhadap mereka itu yang akan menjadi tren dunia saat ini. Oke, kemudian kita bicara tentang generasi Z yang biasa disebut Gen Z gitu ya, yang mereka ini adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Mereka adalah generasi pertama yang tumbuh di era digital, yang sudah mapan dengan akses mudah ke internet, smartphone, dan media sosial sejak usia dini. Mereka terbiasa memegang gadget dari sejak kecil. Untuk karakteristik generasi Z ini adalah yang pertama, mereka adalah disebut sebagai digital native, yaitu generasi yang sangat paham dan dengan sangat mudah paham dan mahir dalam teknologi, dan terbiasa menggunakan teknologi dan digital, berbagai platform digital untuk berkomunikasi, belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Mereka karakteristik mereka yang kedua adalah individualistis dan ekspresif, di mana mereka cenderung lebih menghargai individualitas, kemudian kebebasan berekspresi, dan lebih terbuka terhadap perbedaan. Kita bicara tentang dampak penggunaan teknologi dan media sosial terhadap kesehatan mental. Terkait kesehatan mental secara umum, kemarin sudah ada beberapa pembicara juga yang menyampaikan gitu ya terkait kesehatan mental secara umum, di mana kesehatan mental adalah kondisi sejahtera di mana individu bisa menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu memberikan kontribusi terhadap komunitasnya. Meskipun demikian, orang yang sehat mentalnya bukan berarti orang-orang yang tidak pernah mengalami emosi-emosi negatif, karena emosi-emosi itu adalah hal yang sangat wajar dan normal dialami oleh setiap individu. Untuk teknologi dan media sosial ini merupakan dua sisi mata uang bagi kesehatan mental, di mana keduanya menawarkan berbagai manfaat seperti akses informasi yang sangat mudah, konektivitas sosial yang lebih luas, dan peluang untuk belajar dan bekerja secara fleksibel. Namun penggunaan yang berlebihan itu bisa berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Dampak positif penggunaan teknologi dan media sosial ada beberapa. Yang pertama, ada dukungan sosial, di mana media sosial dapat menjadi sarana untuk terhubung dengan teman, keluarga, berbagi pengalaman, dan mendapatkan dukungan sosial. Meskipun dari jauh, kita tetap bisa berhubungan dengan mereka. Kemudian akses informasi kesehatan mental. Teknologi menyediakan akses yang mudah ke informasi dan sumber daya terkait kesehatan mental, termasuk aplikasi self-help dan platform dukungan online. Kemarin sempat dibahas juga oleh Pak Andre ya terkait hal ini. Kemudian peluang mengekspresikan diri melalui media sosial, Gen Z ini dan kita semua juga sebetulnya bisa mendapatkan wadah untuk mengekspresikan diri secara kreatif, kemudian terhubung dengan orang-orang lain yang mendapatkan atau memiliki minat yang serupa. Di samping dampak positif, ada dampak negatif dari penggunaan teknologi dan media sosial. Di antaranya sekarang banyak sekali ya kita mendapatkan berita tentang dampak negatif ini, misalnya cyberbullying, kemudian FOMO atau fear of missing out, kemudian peningkatan kecemasan dan stres,
Kemudian ada body image issue. Untuk cyberbullying ini ada beberapa dampaknya. Yang pertama, trauma psikologis, di mana korban cyberbullying seringkali mengalami trauma psikologis setelah mengalaminya. Kemudian terjadinya isolasi sosial, di mana dia merasa tidak berharga, kemudian menarik diri dari pergaulan. Kemudian ada terjadinya penurunan prestasi akademik pada korban cyberbullying, dan yang paling berbahaya adalah munculnya ide bunuh diri dari para korban cyberbullying, di mana mereka merasa tidak berharga, tidak layak lagi untuk hidup, dan merasa bahwa dirinya bukan orang yang penting untuk ada di dunia ini. Kemudian untuk FOMO, ini marak sekali di Gen Z ya. Fear of missing out ini posisi di mana seseorang merasakan ketakutan atau merasakan kecemasan apabila dia tidak mengetahui atau tidak paham tentang hal-hal yang sedang viral saat ini, gitu ya. Dampak-dampak dari FOMO ini adalah, pertama, ada perbandingan sosial, di mana mereka membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang mereka lihat di media sosial, dan itu memicu rasa ketidakberhargaan dan merasa tidak mampu. Kemudian ada kecemasan dan depresi yang bisa muncul akibat dari FOMO, karena merasa tidak puas dengan kehidupan kita dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian bisa terjadi gangguan tidur, di mana keinginan untuk terus-menerus memantau media sosial membuat pola tidurnya menjadi tidak sesuai atau tidak teratur. Dan kemudian ada muncul kecanduan media sosial, di mana kita semakin ketergantungan dan ingin terus-menerus melihat atau memantau media sosial. Kemudian terjadi peningkatan kecemasan dan stres. Dampak negatifnya bisa terhadap fisik maupun mental. Gangguan fisiknya bisa terjadi, kecemasan dan stres ini bisa membuat terjadinya rasa sakit kepala, kemudian gangguan pencernaan, bahkan bisa mencapai ke masalah jantung, karena kadang-kadang dengan gangguan pencernaan ini naiknya asam lambung bisa menyebabkan GERD, dan GERD bisa menyebabkan gangguan jantung. Kemudian gangguan mental, di mana kecemasan dan stres yang tidak terkelola bisa berkembang menjadi gangguan mental yang serius, ya, bisa mencapai gangguan panik ataupun depresi. Kemudian body image issue, di mana kita orang-orang yang mengalami ini adalah orang-orang yang merasa bahwa tubuh yang dimilikinya atau segala sesuatu yang dimiliki secara fisik itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi idealnya di dunia digital ini. Jadi terjadinya perbandingan sosial yang tidak realistis, kemudian standar kecantikan yang tidak sehat, gitu ya, di mana mereka melihat ada sosok-sosok ideal di media sosial yang terlihat cantik, terlihat wow, gitu ya, secara fisik, sedangkan yang dia miliki itu tidak sesuai dengan itu, maka dia akan punya keinginan untuk mengikuti, gitu ya, sedangkan standar yang dimilikinya itu berbeda, karena setiap orang memiliki standar yang berbeda, dan setiap orang pun memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian gangguan makan, di mana kadang-kadang ketika, khususnya untuk perempuan, gitu ya, perempuan kadang-kadang memiliki sosok ideal yang secara fisik menurutnya sempurna, kemudian dia ingin mengikutinya, ingin menjadi seperti itu, sampai akhirnya diet tidak terkendali, diet tidak dengan cara yang tidak tepat, akhirnya mengurangi makan dengan cara yang tidak tepat, tidak sesuai dengan yang dibutuhkan tubuhnya, maka akhirnya bisa membuat dia menjadi sakit dan sebagainya. Disforia tubuh ini adalah di mana seseorang merasa sangat tidak nyaman, sangat tidak puas dengan apa yang dimilikinya, yang nantinya akan berkembang, bisa berkembang menjadi depresi. Kemudian rendahnya harga diri, kondisi body image issue ini bisa menurunkan harga diri seseorang karena merasa tidak cukup baik dan tidak sebanding dengan apa yang menjadi idolanya, dengan apa yang menjadi standar idealnya. Tantangan kesehatan mental di era digital yang sekarang ini kita hadapi adalah, yang pertama, terjadinya perubahan pola tidur dan konsentrasi. Dalam tubuh kita ada yang disebut namanya ritme sirkadian, yang biasa disebut sebagai jam sosial tubuh, di mana organ-organ tubuh kita ini bekerja sesuai
jamnya, sesuai dengan siklusnya. Nah, siklus ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, terutama faktor cahaya dan kegelapan. Maka ada organ-organ tubuh yang bekerja di siang hari dan ada yang bekerja optimalnya di malam hari. Nah, apabila terjadi perubahan pola tidur, ini akan merubah atau mengganggu sistem jam biologis tubuh kita. Kemudian cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gawai atau layar gadget gitu ya, dapat mengganggu produksi hormon melatonin, di mana hormon yang mengatur siklus kita tidur dan bangun. Akibatnya kita kesulitan untuk tidur nyenyak dan bangun dengan segar. Sering terjadi ketika misalnya kita setelah tidur larut malam gitu ya, ketika kita bangun badan kita tidak merasa segar gitu, karena memang ada yang terganggu di dalam tubuh kita. Itu salah satunya mungkin apabila kita sudah baru selesai begadang dengan gadgetnya, dengan laptop, dengan handphone dan sebagainya gitu ya. Dan ini bisa membuat kita menjadi sulit untuk fokus dan konsentrasi. Dampak lainnya adalah insomnia, kelelahan kronis, kelelahan yang berlebihan gitu ya. Kemudian penurunan produktivitas, kesulitan belajar dan mengingat, dan gangguan mood swing yang berlebihan itu juga kadang-kadang sangat mengganggu. Kemudian yang kedua ada isolasi sosial, di mana sebenarnya kita terhubung tapi seperti terasing. Jadi seringkali terjadi seperti yang di slide ini ada ilustrasi gitu ya, di mana satu keluarga mereka ada dalam satu ruangan, duduk berdekatan, namun tidak ada interaksi karena mereka masing-masing berinteraksi dengan gadgetnya sendiri-sendiri gitu. Jadi sering ada kalimat yang seringkali kita dengar, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Jadi yang dekat itu tidak berinteraksi, sedangkan kita berinteraksi dengan orang yang jauh di sana melalui gadget. Jadi yang dekat itu justru kurang berinteraksi. Kemudian dampaknya bisa depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, merasa tidak berharga, dan peningkatan risiko penyakit fisik. Gangguan psikologis lainnya tadi sudah sempat kita bahas sedikit ya, tentang kecanduan internet, kemudian cyberbullying, terjadi cyberbullying, FOMO, dan gangguan citra tubuh gitu ya, di mana standar kecantikan dan standar tubuh yang ideal itu menjadi sesuatu yang mengganggu untuk orang-orang yang kecanduan internet dan sebagainya. Ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental di era digital. Yang pertama, batasi waktu penggunaan. Kita tetapkan batas waktu penggunaan gadget untuk media sosial setiap harinya. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang kita buat gitu ya. Misalnya dalam satu hari kita tetapkan hanya sekian jam untuk pegang gadget, kecuali untuk bekerja. Jadi misalnya berapa jam untuk bekerja dalam sehari, kemudian berapa jam untuk bermedia sosial. Kemudian istirahat dari gadget, kita harus meluangkan waktu untuk beristirahat dari gadget dan media sosial secara teratur. Maka dengan seperti itu kita bisa mengendalikan penggunaan media sosial. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur. Ini yang bisa menyebabkan kita insomnia gitu ya. Karena ini bisa membuat kita atau memancing kita untuk terus scroll media sosial gitu sebelum tidur. Maka sebelum tidur sebaiknya disimpan saja gadgetnya. Kemudian lebih banyak berinteraksi di dunia nyata, karena tidak boleh melupakan pentingnya interaksi sosial di dunia nyata dengan teman dan keluarga yang ada di sekeliling kita dan di dunia nyata, dibandingkan kita harus terus-menerus berkontak lewat media sosial. Kemudian fokus pada konten-konten positif. Jadi ikuti akun-akun yang memberikan konten positif dan inspiratif dibandingkan konten-konten yang hanya menampilkan sesuatu yang sebetulnya kurang sehat untuk kita buka gitu ya. Kemudian jangan bandingkan diri dengan orang lain. Ingatlah bahwa apa yang ditampilkan di media sosial seringkali hanya sisi terbaiknya saja gitu ya dari kehidupan seseorang. Belum tentu kehidupan sebenarnya seindah itu. Kemudian prioritaskan kesehatan mental, di mana kita meluangkan waktu untuk beristirahat dari dunia digital, melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dengan orang-orang terdekat, dan jaga pola hidup sehat kita. Kemudian cari bantuan profesional. Maka apabila kita merasa kita memerlukan bantuan profesional, tidak perlu ragu
tidak perlu merasa malu atau sebagainya, karena bantuan profesional itu akan membantu kita menjadi lebih baik. Kemudian ada satu hal lagi, kita bisa mencoba digital detox. Nah, digital detox ini adalah praktik atau apa yang kita lakukan untuk mengurangi dan menghentikan sementara penggunaan digital, perangkat digital seperti smartphone, komputer, dan tablet. Tujuannya adalah untuk mengurangi stres, terus lalu meningkatkan kesejahteraan mental dan mengembalikan keseimbangan dalam hidup. Digital detox bukan solusi ajaib atau instan dalam menghadapi semua masalah kesehatan mental terkait dengan perangkat digital, tetapi juga dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan kita. Manfaat dari digital detox untuk kesehatan mental, yang pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Karena kalau terlalu banyak terpapar informasi dan rangsangan dari perangkat digital, itu bisa memicu kita stres, menjadi stres dan cemas. Nah, digital detox ini dapat mengurangi tingkat stres dan membantu kita meningkatkan relaksasi. Kemudian meningkatkan kualitas tidur, di mana tadi cahaya biru dari gadget itu bisa mengganggu produksi melatonin. Maka digital detox ini dapat membantu kita dalam meningkatkan kualitas tidur dan membuat kita merasa lebih segar pada saat bangun pagi hari. Kemudian meningkatkan fokus dan produktivitas. Jika kita terlalu sering memeriksa notifikasi, memeriksa gadget, ini bisa mengganggu produktivitas kita, mengganggu fokus kita dalam kerja. Maka apabila kita melakukan digital detox, itu bisa membantu kita meningkatkan fokus dan produktivitas. Kemudian meningkatkan interaksi sosial nyata, maka kita akan lebih bisa meningkatkan interaksi kita dengan baik dengan orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita bisa berinteraksi secara nyata, tidak hanya melalui gadget. Kemudian meningkatkan kesadaran diri, maka kita dengan kita melakukan digital detox, kita bisa lebih banyak melakukan introspeksi diri dan lebih bisa memahami diri kita sendiri. Ada beberapa cara dalam melakukan digital detox. Yang pertama, kita tetapkan tujuan. Untuk apa kita melakukan digital detox? Dan tentunya diperlukan komitmen dalam hal ini ya. Jadi kita tentukan dulu tujuan kita apa yang kita capai, apakah untuk mengurangi stres atau meningkatkan kualitas tidur, ataupun kita ingin melatih atau meningkatkan fokus kita dalam bekerja. Kemudian tentu tadi diperlukan komitmen. Kemudian yang kedua, kita mulai melakukan secara bertahap. Karena yang namanya kecanduan dan sebagainya ini agak sulit apabila kita langsung stop keseluruhan. Maka lakukan secara bertahap. Misalnya, apabila rata-rata kita dalam satu hari itu menggunakan perangkat digital sekitar 12 jam, misalnya, maka bisa kita kurangi menjadi 10 jam satu hari. Lakukan selama seminggu, kemudian apabila sudah berhasil, kita kurangi lagi dari 10 jam menjadi 8 jam misalnya. Jadi dilakukan secara bertahap. Kemudian kita membuat jadwal. Jadwalkan waktu-waktu tertentu untuk tidak menggunakan perangkat digital. Misalnya, apabila sedang makan, kemudian apabila menjelang tidur, gitu ya, itu kita singkirkan dulu perangkat-perangkat digital. Kemudian cari pengganti kegiatan maksudnya. Jadi yang tadinya misalnya kita dalam satu hari itu 12 jam kita gunakan perangkat digital, kemudian kita kurangi menjadi 10 jam, berarti kita punya 2 jam yang bisa kita gunakan untuk hal-hal lain yang lebih positif untuk menggantikan apa yang biasa kita lakukan dengan perangkat digital. Setelah itu kita lakukan evaluasi dan sesuaikan. Misalnya tadi kita sudah melakukan selama 1 minggu untuk pertama, kemudian di akhir minggu itu kita evaluasi. Bagaimana hasilnya? Apakah ada yang perlu ditingkatkan? Apakah ada yang perlu dikurangi dan sebagainya. Jadi akan memberikan feedback kepada diri kita sendiri apa yang seharusnya kita lakukan selanjutnya untuk mengurangi efek-efek dari perangkat digital ini. Kemudian ada beberapa tips untuk mempermudah pelaksanaan digital detox. Yang pertama, matikan notifikasi. Notifikasi ini kadang-kadang membuat kita terpancing untuk melihat lagi ke media sosial yang kita miliki, gitu ya.
Maka ketika notifikasi ini kita matikan, itu bisa membantu kita untuk mengurangi penggunaan perangkat digital. Kemudian simpan gadget di tempat lain. Jadi gadget itu tidak harus selalu ada di sebelah kita, tidak harus selalu ada di dekat kita. Maka kita taruh di tempat lain supaya kita mengurangi waktu untuk berinteraksi dengan perangkat digital kita. Kemudian gunakan aplikasi pengatur waktu. Jadi kita bisa membuat jadwal seperti tadi disampaikan ya, membuat jadwal. Kemudian ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengatur jadwal kita dalam penggunaan perangkat digital. Kemudian libatkan orang lain. Kita bisa mengajak teman atau mengajak anggota keluarga untuk membantu kita melakukan digital detox. Bahkan mungkin bisa mengajak mereka untuk sama-sama melakukan digital detox. Misalnya dengan teman-teman satu rumah gitu ya, anggota keluarga, bisa dengan kakak adik, ayo kita lakukan digital detox sama-sama. Karena biasanya ketika kita melakukan bersama-sama, itu menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Atau misalnya untuk kita bisa dibantu dengan meminta bantuan dari Ibu tolong ingatkan saya bahwa saya hari ini saya melakukan digital detox. Jadi tolong ingatkan kalau saya lupa saya pegang perangkat digital, tolong diingatkan gitu. Jadi biasanya apabila kita melibatkan orang lain, itu akan membantu kita untuk mempermudah kita melakukan digital detox ini. Baik, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.